Mas Hardianto dari Indramayu ya. Iya, betul Pak. Di Dari dinas apa Indramayu. Mas? Saya dari Sekretariat Daerah Pak. Oh, Sekda ya. Iya, Wah, sibuk itu. iya. Jadi Super sibuk ya. ya, Alhamdulillah. Mas, Mas namanya siapa Mas? Pekalongan. Saya Pak Hanif. Hanif Pak, Hanif. dipanggilnya Hanif saja Pak. Oh, panggil Hanif Nggih, saja. Ya, nggak nggih. ada pilihan lain, Pak. Nggak tertulis soalnya. Boleh di rename biar Nggih. saya nggak lupa. Ya ya, sini saya rename. Iya. Nah, Baik, Pak Hairudin juga dari Indramayu ya. Maaf saya pakai masker ya. nggih Pak. Dinas apa Mas? Mas Hairudin? Tahu, tanaman pangan dan pertanian ya. Iya, menterinya galak itu. Menteri galak nggak apa-apa, yang penting kepala dinas nggak digalak. Iya. Emang kan tugas pemimpin begitu ya, harus marah supaya pekerjaan jalan. Dia kalau pekerjaannya mulus-mulus aja nggak mungkin marah kan? Ya, ya kejar target, semuanya kejar target. Jadi kalau nggak selesai ya pasti marah dia. Oke, kemudian Pak Pak Jan, Iya Pak, selamat pagi. pagi Mahakam Ulu ya. Iya, Dinas apa Pak? Dinas Kesehatan Pak. Oh, Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Oh iya 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 benar. Saya coba-coba kait-kaitkan dinas-dinasnya ini dengan eh, kegiatan-kegiatan Prakom. Mas Hari sudah oke? Nah, itu sudah keren. Kita cuman berlima apa? Berenam sama saya? Atau masih ada yang belum masuk ya? Kayaknya masih ada yang belum masuk deh Pak. Ya udah kita ngobrol-ngobrol dulu deh sambil nunggu yang penting kelas. Iya. Nah, oke. Datang. Harusnya ada 9 orang, Pak. Ada 9 ya, berarti kita tunggu dulu soalnya takutnya informasinya nggak seragam nanti. Saya ulang-ulang, nanti kita bosan kalau ngomongin.
sedianya kita jam 10 ya. Jadi buru-buru, Pak. Ada yang belum nyampe kantor yang macet. Betul, Pak. Tapi nggak apa, Pak. Pagi seru. Nah, pagi seru ya. Iya, biar lebih fresh, Pak. Iya. Oh iya, ini kan kita 3 JP. 2 JP pagi, nanti kalau ada kesempatan kita kumpul sebentar sore ya. 1 JP sebelum pulang kantor lah, ngabuburit. Boleh, Pak. Ngabuburit, ngabuburit sebelum pulang kantor ya. Tapi mudah-mudahan jam 4 selesai lah. Cuman ketemu sebentar, memenuhi 3 JP, kita harus berintegritas ya. Kalau 3 JP ya 3 JP gitu ya. Ya, apalagi lah kita sebagai PNS ya. Kalau nggak berintegritas ya, eh, kayaknya ada yang kurang gitu ya. Soalnya saya jam 10 itu memang ada rapat dengan BNSP. Iya, memang sudah direncanakan dari 3 bulan yang lalu. Ketemu orangnya ya susah. Jadi apa menentukan waktu untuk ketemunya susah. Pas ketemunya ya bisanya hari ini. Pas ketemu. Jadi sebenarnya bisa saya tinggalkan, tapi eh, karena bahan-bahannya kebanyakan dari saya, jadi repot nanti ya. Nanti karena menyangkut dengan stakeholder, jadinya eh, harus ikut. Nah, dengan Pak Tama kemarin sama Bu Aya, konsultasi lama gitu, cari waktu, besok juga nggak bisa, eh, hari-hari berikutnya juga nggak ada waktu, terpaksa diputuskan pagi aja. Toh cuman coaching ya, ya nanti saya apa kita efektifkan saja coaching kita. Yang paling efektif itu apa sih? Yang selesai, Pak. Bukan, saya kasih contohnya aja. Oh, baik, betul, Pak. Iya kan? Jadi langsung penulisannya langsung. Cuman kan kadang-kadang contoh kan hasil pemikiran orang ya. Pada saat kita pelaksanaan kita modif aja. ATM. Ya. Iya ya masih ini ya peserta apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan aktivitas, marilah kita berdoa sejenak menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ikrar budaya malu serikat. 1. Malu jika tidak berintegritas. 2. Malu jika tidak bertanggung jawab. 3. Malu jika tidak disiplin. 4. Malu jika tidak berkinerja. 5. Malu jika tidak bertata krama dengan santun. 6. Malu menuntut hak tidak menjalankan kewajiban. Terima kasih. Belum masuk juga ya? Sepertinya belum, Pak. Mas Hairudin, Mas Hairudin tolong ke main room, panggil itu masih banyak di sana itu. Bilang mohon izin kalau ada yang kelompok 3 masuk ke main room. Jangan-jangan saling menunggu ini. Ya.
Pak Jainuddin dari Indramayu juga. Iya Pak, Dinas apa Pak? di dinas sosial Pak. Oh, dinas sosial ya. Ibu Kemala Dewi, Izin ya Pak, maaf Pak telat. kalau izin itu biasanya ada urusan ya. Kalau izin telat ya sudah terjadi. Oh iya Pak, bener. Nih Kemala Dewi ini eh, kayaknya nama cocok jadi kepala dinas. Dari segi nama udah cocok ya, Bu Kemala Dewi. Ibu dari mana, Bu? Dari Ogan Ilir Pak, Dinas Organ Kominfo. Dinas Kominfo. Iya Ya, Pak. ya Kominfo apalagi ya? Ya. 24, 24, 6, 7. Berarti masih kurang ya. Kurang 2 lagi, Pak. Kurang 2 lagi ya. Mudah-mudahan nggak minta izin telat. Bu, Bu, Bu Kemala munduran dikit boleh nggak? Ya, cantiknya kelewatan. Main-main ya, main. Oh iya, 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 iya. Sampai merah pipinya. Sampai malu tuh kan, merah pipinya. Main-main ya, jangan ada yang tersinggung ya. Dua, 4, 6, masih 7 ya. Nggak apa-apa, kita tinggal 5 menit juga nggak apa-apa. Kita tunggu. Ngobrol-ngobrol aja. Kan nanti saya kasih contohnya ya. Tinggal ngikutin aja, sesuaikan dengan kondisi. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Gini Pak, kan di laporan itu tuh kan diharuskan 3 butir kegiatan ya, Betul, minimal 3 butir kegiatan. Nah, saya itu kan itu disesuaikan dengan apa yang dilakukan di instansi kerja masing-masing. Nah, betul. saya itu butir kegiatannya itu semuanya di 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 poin ini apa dimanipulasi data semua gitu Pak. Apa diperbolehkan ya? Pak Dianto ya. Iya Pak. Eh, seharusnya jangan. Itu tuh ya, maksudnya jangan. Ya, kalau mau merekam boleh juga ya. Jadi Izin, begini, Pak, untuk co-hostnya, Pak.
bisa diberikan ke siapa gitu Pak untuk direkam? Tadi Bu Aya minta co-host ya. Iya, Ini saya co-host ya. Apa saya bisa assign? Saya nggak bisa assign Mas Hari nih sebagai host. Cuman karena saya cuman co-host. saya udah minta ke Bu Aya sih Pak, Ya, belum ada ini. minta Bu Aya aja. Bu Aya itu harus pakai ini ya, pakai jeda sedikit ya. Bu Betul Pak. Aya gitu ya. Kalau terlalu cepat juga jadinya lain. Bu Kumala kemana ini? Oh, nah orangnya datang. Pak, maaf Pak tadi tiba-tiba dipanggil sama Ibu Kepegawaian. Ya, Ada apa Pak? nggak ada apa-apa. Aman, Oh, aman. iya Pak, maaf Pak. Jadi Pak Hardianto, ya itulah gunanya kita coaching ini ya. Iya sih Pak, benar. Kemarin kalau nggak salah ya, per materi ini semua ya, nggak tatap muka sih ya, online semua ya. Jadi Iya betul Pak. ya pokoknya selama 1 bulan masa Labcom itu kita latih saja ya, kita latih bagaimana mengerjakan tugas-tugas prakom, kemudian yang paling penting adalah identity. Identitas prakom itu harus beda dengan orang-orang lain. Taruhlah orang lain bisa program kan, ya otodidak kan bisa juga buat programnya. Tapi pada saat melaporkannya, menyampaikannya, mensosialisasikannya, kemudian mempresentasikannya, beda harusnya bahasanya dengan bahasa orang Prancis. Ya, karena secara technically itu eh, kita ada Perban nomor berapa ya? Perban nomor 2 ya tahun 2021. Nah, jadi eh, kalau kita ikuti itu, nah itulah sebenarnya tujuan kita sebenarnya. Melaksanakan butir-butir kegiatan yang ada di Prakom, kemudian identitas Prakomnya, bahasa-bahasa komputer itu, IT itu, memang itu yang harus kita tonjolkan supaya membedakan dengan orang lain. Dan pekerjaan kita itu, eh, tidak eh, dianggap gampang oleh orang, ya karena pertama ilmunya juga susah, skillnya juga susah, bahasanya juga susah gitu ya, sehingga dalam proses melaksanakan kegiatan prakom itu memang kita urutkan sesuai dengan bahasa-bahasa prakom, orang prakom. Ya, contoh misalnya buat Vicon, ya. Oke, orang lain bisa kan setel Vicon, nyala-nyalain, tapi prosesnya menjamin mutunya, ya kan,
dengan cara-cara prakom. Nah, itu yang akan kita tonjolkan di sini. Karena dimanapun pekerjaan yang paling gampang adalah pekerjaan yang sudah selesai. Iya kan? Sesulit apapun dia, kalau pekerjaan sudah selesai, pimpinan, atasan itu pasti menganggap ya udah, itu pekerjaan gampang gitu ya. Nah, salah satu menunjukkan bahwa itu tidak gampang adalah kita membuatkan laporan prosesnya bagaimana, gitu ya. Prosesnya bagaimana, bahasanya bahasa identity prakom, sehingga begitu ditampilkan laporannya, oh ternyata kita ini kualitasnya beda seorang prakom dengan yang lainnya. Gitu ya. Sekarang kan ilmu bisa dipelajari di mana saja kan, di YouTube juga bisa gitu ya. Sekarang lagi zamannya Google Workspace itu ya. Rumpunnya Google itu banyak ya. Google Form, Google Sheet, Google Docs, kemudian untuk tampilan Google Drive, kemudian kita gabungkan semua di dalam Google Site untuk eh, tampilan website kan ya. Artinya sekarang orang sudah bisa bikin website semua. Reportingnya pakai Google apa itu? Looker ya, Google Looker Studio untuk menarik data dari Google Sheet menjadi tampilan dashboard. Dashboard itu tahu ya, kayak di mobil itu kan ada progresnya sudah seberapa persen gitu ya. Kemudian mau diagram batang kayak mau diagram garis, mau pakai pie diagram, itu semua ada di Looker Studio. Yang kesemuanya itu kalau digabung namanya Google Workspace, yang ×9 di Google itu ya. Ya. Jadi kalau belum ada Google Site-nya, add aja. Belum ada Google Looker-nya, add aja. Terus kalau sudah jadi, kita embed saja ke Google Site-nya kan. Tinggal diklik, masukkan aja ke sana, udah jadi menunya. Tinggal bikin-bikin menu. Gitu ya. Jadi itu pekerjaan-pekerjaan yang bisa masuk. Kemudian juga manipulasi data, intinya manipulasi data itu data yang ada kita olah sehingga menjadi informasi yang berguna bagi pimpinan atau organisasi kita atau penerima informasi tersebut. Ya, jadi jangan data diolah-olah saja tapi tidak berguna bagi instansi. Ya. Gitu ya. Ya, bisa saja kita pakai mekanismenya bagaimana. Cuman kan caranya bagaimana tuh, namanya manipulasi data. Caranya bagaimana? Langkah pertamanya apa? Dan langkah terakhirnya apa? Nah, itu yang kita pelajari sekarang. Apalagi misalnya membuat animasi sederhana. Ya. Misalnya membuat infografis, membuat video, itu kan multimedia namanya ya. Semuanya pasti bisa, tapi langkah-langkahnya seperti apa menurut bahasa prakom. Nah, itu yang harus ditampilkan. Sudah 2 ya, sudah 3 ya. Bikin Zoom meeting, apalagi tadi manipulasi data-data yang di kantor, pokoknya kita olah saja udah jadi laporan itu. 2 ya. 3 tadi bikin video, ya. 4 bikin buku panduan, ya. Kemudian 5 misalnya bikin infografis. Ya. Banyak. 6 pemeliharaan sistem jaringan.
7, backup. Data itu di backup semua ya. Misalnya setiap program itu kan ada backupnya ya, backup dan restore ya. Nah, misalnya kita planningkan saja backupnya 2 kali, seminggu sekali. Ya, kita backup, kemudian backup data-data kantor, misalnya video-video itu kita simpan di satu drive, itu satu kegiatan juga. Yang penting kegiatannya berulang-ulang. Ya. Kebanyakan kegiatan 7 apa 8 tadi ya. Yang nggak usah bikin program, ya. Kalau bikin program nanti lama. Nggak cukup waktunya kalau 1 bulan, kecuali mau pakai apa? Pakai framework. Kalau mau bikin pakai framework kan harus kuasai kuatnya di database-nya kan. Karena database yang kita buat itu tinggal ditarik di framework yang langsung bikinkan program. Framework kan ada YI, CI, Laravel gitu ya. Nah, itu tinggal dibuat. Tapi biasanya di daerah itu nggak usah susah-susah kan, pakai pihak ketiga aja kalau bikin program kan ya. Orang duitnya banyak gitu ya. Bu Aya, kami ini belum lengkap ya. Satu lagi, Pak. 1, 2, 3, 4, Kalau Bu 5. Aya aja nggak gimana? Hah? Biar Kenapa, lengkap. Pak? Satu lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, satu lagi, Pak. Sedang di jalan katanya, Pak. Sedang di, emang Di jalan. kantornya jam berapa? Nggak tahu, Pak. Kalau masih di jalan. Ya, ntar saya ini lagi ya, Pak. Oh, mungkin nyampe kantor, Iya, nyampe. sarapan, balik lagi, masih di jalan gitu ya. Ya, begitu ya. Sudah, contoh tadi sudah 8 kegiatan ya. Sudah 8 kegiatan. Nah, kegiatan yang banyak itu nanti kita bedah sedikit perbannya ya. Kemarin sudah diajarin perban ya. Waktu penjelasan laboratorium prakom, laboratorium komputer sudah dijelaskan perban. Sudahlah, paling sekilas saja ya. Nanti di coaching ini kita lihat lebih detail. Udah, Ya. Ya, karena prinsip pelatihan dari blended gini atau online gini kan kita ulang-ulang terus. Kita ulang-ulang, ya. Jadi di pengajar 1 ngomongnya mungkin sama, tapi cara penyampaiannya agak berbeda. Di pengajar 2 juga begitu, ngomongnya mungkin materi yang disampaikan sama, tapi cara penyampaiannya beda. Itu tujuannya diulang-ulang supaya lama-lama kita menguasai. Ya, tanpa harus buru-buru, tanpa harus ada tekanan, kita selesaikan semua. Ini sudah jam 8.28 ya. Saya mulai saja ya. Ya, Pak. Saya mulai saja. Nanti kita ngobrol-ngobrolnya lanjutnya. Nanti kalau ada waktu sore ya, kita sebelum pulang kita kumpul lagi. Baik, saya buka kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta, hari ini kita coaching pertama.
Di coaching pertama ini eh, intinya adalah saya mau menjelaskan dulu kira-kira eh, kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita ambil, kemudian bahasanya seperti apa, gitu ya. Nah, dan akan saya berikan contoh-contoh sehingga nanti peserta tinggal milih-milih aja. Ya. Oke, Ibu Ibu siapa tadi ya? Ibu Kemala. Ibu Kemala panggilannya apa sih? Dewi, Ibu Dewi apa? Malah, Pak. Bu Mala ya? Iya, Pak. Ya, saya juga setuju kalau panggilannya Bu Mala. Kalau Bu Dewi kan banyak ya. Iya, Pak. Ya, Susah baik. di kantor juga nanti ada yang sama namanya, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Oke. Tadi saya mau ngomong apa ya? Ke distrak sama orangnya nih. Aduh. Apa tadi? Mau ngomong apa tadi ya? Oh ini, ya bikin WA grup ya. Siapa? Nanti malah buat Oke. grupnya, Pak. Oke, bikin WAG, nanti saya supply dengan contoh-contoh di WAG ya. Ya tinggal pilih-pilih saja di situ. Ya. Mas Hari dari mana sih, Mas Hari? Mas Hari tadi lupa saya. Oh iya baik Pak, saya dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dari Bandung Barat Pak. Dari Bandung, jauh sama Ogan ya. Jauh Pak, Bandung Barat Jauh sama ya. Ogan. Aduh Iya, jauh. Ini nggak apa-apa orang Gubernur Jabar sama Gubernur Malut aja bisa ngumpul. Jauh banget. betul. Iya. Sekarang jarak tidak penting kan? Betul Pak, ada pesawat Pak. Iya. Yang penting nyaman gitu ya. Ya. Baik. Eh, ini saya tempo dulu ya. Lewatin aja deh. Itu nomor telepon saya Bu Bu Malah di capture aja. Sudah ya. Nah, slide saya cuma dua itu. Cuma tiga ya. Oh sudah, terima kasih. Nah, eh, semua kegiatan itu sebenarnya yang harus kita lakukan di Labkom ini ada di Perban nomor 2 tahun 2021, Perban BPS ya, Perban BPS. Nah, ini kata slide-nya, let's see, ayo kita lihat. Kita lihat aja. Nah, ini sudah kelihatan. Jadi ini kegiatan-kegiatan nanti dibedakan dengan fungsional prakom terampil dan fungsional prakom ahli. Ini terampil apa ahli semua ya? Ahli semua kan ya? Ahli Pak. Ahli ya. Ya. Ahli itu maksudnya tingkatannya ya. Bukan jago kan? Tingkatannya ahli gitu ya. Terampil dan ahli. Semua kayaknya semua fungsional juga gitu ya. Tingkatannya sudah dikatakan eh, ahli. Oke, nanti kita tinggal dilihat-lihat saja. Ini banyak sekali di sini kegiatan-kegiatan.
Ya, mulai dari sini. Ya. Kegiatan yang dapat dinilai dan diberikan angka kreditnya untuk peralatan komputer keterampilan. Nah, ini yang dulu ya. Sekarang kan nggak pakai angka kredit lagi kan. Nah, sudah pakai SKP. Cuman SKP itu kan ada bukti kegiatan ya. Nah, bukti kegiatannya itu kita mengikuti. Nah, begitupun untuk latihan di Prakom, kita tinggal mengikuti ini saja. Ya. Tata kelola dan tata laksana teknologi informasi. Di bawahnya ada manajemen layanan TI. 1A1 melakukan pemenuhan permintaan layanan teknologi. Step langkah pertamanya ini, kan? Step kedua ini. Jadi nggak usah pusing-pusing ya. Oke, nah sekarang kita cek. Tadi Mas siapa tadi ya? Lupa saya. Mas Arianto ya. Mas Arianto pengen apa tadi? Manipulasi data, Pak. Manipulasi ya, manipulasi. Maksudnya manipulasi ini data kita apa? Kita ubah. Kita ubah ya. Bukan data kita bikin asal Bapak senang ya. Bukan, Pak. Nah, ini kita cari lagi. Ya, ini melakukan manipulasi data ya. Kalau sudah begini, berarti tahapan pertamanya itu rearrangement, restructuring, ya, sorting, filtering, subsetting, ya. Meskipun kita lakukan dengan Excel, tapi namanya pakai nama Prakom ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Supaya pekerjaan manipulasi itu meskipun pakai Excel, tapi kita jamin ada dasar ilmunya. Ya. Ada kata-kata rearrangement, restructuring, sorting, filtering. Nah, ini ada modulnya ini. Bisa dicari di modulnya. Kalau nggak mau cari di modulnya, kita cari di YouTube aja deh. Gitu ya. Ya. Tapi nama-nama ini kita lakukan semua kan. Misalnya sorting, filtering, kelompok-kelompokan dia di split gitu ya. Mengubah nama kolom, tipe datanya diubah, sudah sesuai dengan keinginan kita, baru kita lakukan modifikasi terhadap data. Ya. Kalau yang kurang kita tambahkan, kalau yang kelebihan kita hapus, yang double kita hapus, bukan yang double kita hapus. Kalau kurang kita tambahkan, kita hapus yang nggak kelebihan gitu ya. Kemudian mengganti, kita update kalau ada yang sudah misalnya ada data yang salah, informasinya itu kita ganti, kemudian kita sisip. Ya. Yang ketiga, kita pakai operasi matematika. Jadi, meskipun fungsi tambah saja, tapi harus kita buatkan operasi matematikanya dalam bentuk laporan. Operasi matematika apa yang kita gunakan, fungsinya seperti apa di Excel kita tulis. Ya. Kemudian data cleaning, remove duplicate, missing data. Ya, sehingga laporannya bisa dalam bentuk data asalnya seperti apa, kegiatan manipulasinya ini kan, yang kita gunakan apa,
hasilnya, hasil manipulasi seperti apa, rumus yang kita gunakan seperti apa. Ya. Nah, ini contohnya. Gitu ya. Nah, nanti kan saya akan berikan contoh ya, contoh-contoh laboratorium, contoh-contoh yang kemarin-kemarin itu. Cuman saya takutnya contoh-contoh kemarin itu nggak mengikuti ini prosesnya, ya, nggak mengikuti ini dan nggak mengikuti ini. Itu aja ya. Oke, sekarang kita ganti misalnya di sini apa itu multimedia. Ini ada semua melakukan editing, membuat objek multimedia kompleks dengan piranti lunak. Nah, ini biasanya ini yang kita pakai ya, 3C8 ini ya. Ya. Misalnya mau bikin panduan panduan kalau di SOP di kantor itu bisa kita bikinkan dalam bentuk multimedia yang bisa bergerak, gampang dilihat orang gitu ya. Ya. Caranya bagaimana? Ini step-stepnya sudah ada, tinggal copy aja dari sini. Ya. Langkah-langkahnya tinggal copy ini. Pertama, mengidentifikasi objek. Kedua, membuat objek. Teks, gambar, suara, video, animasi. Kemudian mendokumentasikan objek multimedia yang sudah dibuat. Ya. Ya, ini intinya adalah apa yang kita buat di sini, ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Itu ya. Oke. Kita lanjut lagi, misalnya apa? Kegiatannya itu conferencing. Nih, menyiapkan Vicon ini ya. Semua orang bisa, tapi kita punya tahapan sendiri. Ini. Melakukan setting, konfigurasi, termasuk pengaturan layout. Ini semua harus diatur nih. Meskipun kita sudah tahu kan, pasti kita atur dulu kan. Kita bikin konfigurasinya juga, termasuk layoutnya seperti apa. Ya. Kemudian kita monitor apakah ada kendala selama Vicon. Udah, laporkan. Sudah berapa kegiatan itu? Sudah 3 ya, yang mudah dijangkau. Ada lagi misalnya kegiatan apa lagi? Tinggal cari-cari di sini ya. Tinggal cari di sini, cuma nanti ingat, jangan sampai kita ambil yang ahli ya. Ambil yang ahli itu indikatornya itu dia ada di bawah sini. Kalau yang di atas-atas ini nih. Kalau yang di atas-atas berarti itu terampil ya. Kalau di bawah-bawah itu sudah ahli.
Tuh perhatikan saja. Apalagi backup. Banyak banget backup. Nah, menyusun rencana backup. Kemudian backupnya sendiri. Ini bikin rencananya saja sudah satu kegiatan. Terus melakukan backup atau pemulihan data. Ini tahap-tahapannya, ya. Menduplikasi data dan atau pengembalian data sesuai dengan standar operasional. Jadi kita backup misalnya kalau sistem informasi atau aplikasi itu biasanya kan disediakan backup ya. Nanti kita backup database-nya itu baru kita simpan di misalnya di drive apa gitu ya. Kita susun drive-nya rapi-rapi, backup sistem ini tanggal sekian. Ya, takutnya sistemnya rusak, kita masih punya backup-nya gitu ya. Bisa di-restore kembali. Tapi kita susun dia di tempat mana, kemudian kita screenshot ya. Ya. Pokoknya pelaporan Prakom ini kebanyakan screenshot ya. Apa yang kita kerjakan itu kita screenshot semua tahap demi tahap. Ya, supaya jadi laporan. Itu ya. Oke. Nanti kita bicarakan lagi detailnya. Kemudian bentuk laporannya itu ini ya sudah sudah dibikinkan template-nya, ini tinggal diisi aja ini. Daftar isinya sudah ada, daftar gambarnya sudah ada, bab-babnya sudah ada. Ini capaian kegiatannya sudah ada. Kegiatan satu tadi apa? Manipulasi data, Vicon, terakhir backup data. Selesai. Tambahkan 4 lebih bagus, misalnya manipulasi data. Ya. Kemudian ceritakan dampak-dampak. Ini panduan sudah ya? Sudah punya semua ya? Sudah ya? Sudah dikasih kemarin? Sudah, Pak. Sudah ya, tinggal ikut saja. Itu yang terakhir yang kemarin yang dikasih. Kemudian contoh. Kita ngapain susah-susah kalau sudah punya ada contoh ya. Tinggal kita ATM-kan terus kita Nah, ini contoh. Ini tahun 2002 masih sama ya, nggak beda. Saya scroll, nanti saya share-share di WAG ya. Nanti untuk dia kegiatannya mengelola katalog layanan TI. Gampang ini mengelola katalog doang sih, ya. Nanti contoh-contohnya apa katalog itu bisa. Manipulasi data, Vicon, ya. Kemudian melakukan backup dan pemulihan data. Loh, kok sama dengan yang saya sebut tadi ya? Ya. Contoh ini jadwalnya, kita lihat bab 3-nya, capaiannya,
Ini pertama bikin katalog. Ini katalognya jadi. Kalau mau lihat bisa dilihat di sini, mudah-mudahan dia masih simpan datanya. Kemudian apa yang kegiatan kedua, melakukan manipulasi data, ini step-stepnya. Ini data aslinya. Kemudian ya, diurutkan, sorting tadi ya. Ya, ini pokoknya screenshot aja jadi laporan sehingga hasil akhirnya itu setelah di cleaning semuanya eh, dapatlah data ini. Ini yang sebenarnya tujuan akhirnya yang dibutuhkan. Ya, data baru untuk proses selanjutnya. Atau sudah langsung bisa diolah dalam bentuk pivot, dalam bentuk grafik gitu ya. Nah, sehingga berguna bagi penerimanya. Oke, kegiatan ketiganya ini jangan lupa ya foto-foto ya pada saat bikin Vicon. Gitu. Ya. Tapi kejadiannya yang 1 bulan nanti ya, masalah Labcom ya, bukan yang kejadian yang kemarin-kemarin. Ini dia ngatur setting. Oh, lihat bandwidth ya, dia lihat bandwidth. Bandwidth ini ya, ya bandwidthnya ya, kenceng banget ya, 694. Iya ini NTB, daerah-daerah NTB sana itu kenceng banget itu mereka itu. Kalau kita di Jakarta sini dapat 70 udah nyaman gitu ya. Padahal apa mesennya 150 gitu ya. Kontraknya 150, yang datang downloadnya cuma 60. Ya ini setting-setting, jangan lupa foto-foto semua. Ini layoutnya. Nah ini pada saat acara Vicon-nya, ini message-nya semua. Kemudian yang terakhir kegiatan melakukan backup. Nah ini dia backup datanya ini ya. Dia backup, dia download dulu. Kemudian, oh ini dia backup semua foto-foto ya. Backup itu boleh foto-foto ya. Foto-foto kegiatan ya. Yang ada di kamera, yang ada di handphone, dikumpulin semua, dijadikan satu tempat backupnya. Ini di sini. Ya, yang penting jelas tempatnya, namanya jelas. Kemudian dia langsung masukkan ke cloud supaya aman. Ya, usahakan jangan di laptop di backupnya ya, karena kalau di daerah kan pindahnya cepat ya. Nanti dia pindah, laptopnya pindah, backupnya juga ikut pindah di laptop dia ya. Nah ini tinggal dampak dari kegiatan ya, ini tinggal buat narasi. Kendala dan rencana tindak lanjut dari masing-masing kegiatan itu ditulis. Ya. Kemudian daftar pustaka. Nah, lampirannya itu dibuatkan seperti ini. Ya. Lampiran-lampiran hasil tadi ya, katalog-katalog tadi, apa yang diupload, apa yang ini dimasukkan ini dengan manipulasi datanya dalam bentuk yang besar ya. Kalau tadi kan capaian aja ya, cuma menjelaskan secara singkat. Nah, ini aslinya di sini nih, pas ke pertahapannya. Oke, itu kira-kira gambaran pertama
Saya mohon maaf ini jam 9, 5 menit lagi saya harus menerima tamu di sana. Ada rapat dengan BNSP, stakeholder. Eh, Pak Hari, kira-kira jam berapa nanti? Pokoknya kita ketemu sebelum pulang ya nanti ya. Boleh Ya, Pak, siap. ya. Saya nanti rencana mau share-share contoh-contoh gitu ya, supaya udah tinggal ambil, tinggal lihat contohnya, tinggal dibuat nanti masa 1 bulan. Boleh ini Pak, dikomunikasikan di grup Pak. Udah kami buat grupnya, jadi tinggal Bapak mau jam berapa boleh disampaikan di situ Pak. Baik, ya, oke. Ya, kita ngobrol-ngobrol sampai pas jam pulang nanti ya. Siap, boleh Pak. Baik, untuk sementara coaching kita saya tutup sementara karena kita harus berintegritas ya. Ya, karena itu kan kebanggaan kita. Nah, integritas itu adalah cerminan pegawai itu bisa diandalkan atau tidak. Ingat Pak Hari, Bu Mala, bekerja itu bukan untuk minggu ini, bukan buat bulan ini, bekerja ini untuk 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan itu saya mau jadi kepala dinas apa? Ya, enak kan jadi kepala dinas, ada supir, ada siapa yang nggak mau? Ya kan? Siapa yang nggak mau? Bisanya cuma satu saja, integritas, kinerja bagus, ya. Kemudian jaga mulut lisan dengan baik, bekerja dengan baik. Tunggu strategi saya itu 20 tahun ke depan saya mau jadi kepala dinas. Karena semuanya punya kesempatan yang sama. Nggak ada yang punya kepala dinas itu. Ya kan? Coba dipikir, nggak ada yang punya. Yang punya itu adalah integritas seseorang yang bisa diandalkan. Gitu ya. Jadi meskipun prakom, tiba-tiba nanti jadi camat, gitu kan nggak apa-apa ya. Batu loncatan ya. Oke. Jadi kira-kira itu. Jadi apapun yang kita hadapi sekarang itu kita tuntaskan dengan berintegritas dari sisi disiplin, waktu, kemudian output, semuanya kita lengkapi dengan sungguh-sungguh dengan tujuan 20 tahun ke depan ya. Kalau dari sisi body sih Pak Hari sudah oke nih, Pak Dianto sudah oke nih. Tinggal Pak Herudin gemukin dikit badannya ya. Pak Jai tampilannya sudah tampilan camat itu ya, sudah cocok lah ya. Kalau Pak Jan tampilan apa ya Pak Jan cocok? Oh sekretaris ya, tampang sekretaris. Kalau Bu Mala tadi ya, lah ini satu ini tampilannya WI ini, yang di bawah ini Pak Hanif tampilannya jadi Widya Suara Utama kayaknya. Prakom utama, prakom ahli utama. Amin, Pak. Amin. Kalau Bu Mala sudah tadi couplingnya sudah kepala dinas ya, kepala dinas Kominfo di Ogan. Ingat ya, 20 tahun ke depan. Jangan 1 bulan ini, jangan 2 bulan ini, 20 tahun ke depan itu mau jadi apa. Baik, kita akhiri dulu. Kita ketemu lagi nanti sore ya. Mudah-mudahan kita ketemu sedikit supaya 3 JP kita terpenuhi. Saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sehat-sehat Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pagi, Pak, pagi juga, Pak. kita live meeting ya.